apa itu kultur? Menurut sampean, kultur itu sebenarnya hanya penyebutan di masing-masing daerah. Kayak di Inggris, hooligan, di Italia ultras, di Indonesia mania, di Amerika Latin Barat Bravo. Sama Mas Dur bahwa unity itu kan kelakuannya ultras, Passionnya passionnya ultras, ultras itu jiwa, kasual itu style, stylenya hooligan itu kelakuannya titiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di luar batas nalar. Kembali lagi kita membahas perihal sepak bola dan isinya, lah, dan sisi lainnya. Dan sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Gigan, saya Ajib, dan kita kedatangan narasumber yang bisa dikatakan penting, fenomenal, entah dan tidak asing lagi lah. dari kepribadiannya yang ganda atau apapun itu. Ya, siapa namanya Mas? Kewil, Itu nama panggung ya? nama iya, Nama aslinya? panggilan, nama aslinya Muhammad Ali. Musuhnya Mike Tyson ya mas? Benar ya. Toh aja takon nama asli. Iya wis. Nyong deh. Iya. Gimana kabar Mas? Baik. Tadi ini udah ngapain? Soalnya ketemu terus. Antir. Dan kita akan membahas perihal bukan sepak bolanya ya, kita fokus di supporternya karena kebetulan kita ke mewawancarai salah satu sapo Yang paham beberapa peringkat terbaik di Indonesia ya. Iya. Apa dulu? Jadi kita nanti akan berbincang-bincang hangat walaupun cuacanya sedang dingin tentang kultur sepak bola, tentang kepribadian Mas Iwil sendiri, dan beliau yang pernah bukan pernah ya, masih menjadi capo ya. Iya. Gimana kabar Mas? Baik. Tadi ini kan baik. Kabar beta koni. Grogi. Iya, grogi. Mau wawancarai sapu ke grogi. Iya. Soalnya di luar batas pemikiran. Pertanyaan pertama Mas, apa itu kultur menurut sampean? Menurut bahasa apa? Menurut apa? Besaran jenengan. Ya berarti menurut lugawi dan istilahi. Lugawi berarti bahasa, dan istilahi berarti Al-Qabil Arab ya. Bahasa Arab. Teman dulu aja kan. Iya. Terus Istilahnya ya udah ya kan. iya. Berarti kultur di sepak bola sendiri. Berarti budaya sepak bola. Kultur di sepak bola berarti budaya sepak bola. Kalau di supporter Budaya di dunia supporter. Berarti budaya yang seperti apa ini? budaya yang seperti apa Pak? Maksudnya kan budaya banyak ya. Ada kalau di Indonesia sendiri kan budaya berbagai macam budaya. Kalau di supporter sendiri kan ada kultur, katanya Mas Cewil sendiri kan tadi budaya. Itu ada beberapa macam kultur kan. Ya Apa itu? di dunia supporter ya. Iya, berarti kayaknya kuis nemen gak nyong takone ya. Ya, ultras, Ya. hooligan, terus kasualan juga kan ada itu. Ya. Kultur-kultur yang adopsi dari luar itu udah masuk ke Indonesia udah banyak. Ada itu tadi ultras, hooligan, kasual, Itu yang dari luar ya. Berapa? ya kayaknya menurut yang pernah saya baca sih Baras Brava masuk ke Indonesia dan menjadi mania. Oh, berarti akulturasi ya? Kan kalau di Baras Brava itu kan Amerika Latin ya. Iya. Di Amerika Latin kan condong ke lebih yang nyentrik ya bendera gitu. Oh iya. Jadi Koreo gimana mas? Koreo. Koreo. Koreonya kan kalau Baras Brava itu standar ya, bukan standar sih maksudnya apa ya, setak di situ aja kayak pakai
tali balon. Oh, berarti kalau ya bener sih, maksudnya tampilannya itu seperti Mania ya, bener ya. Berarti bisa dibilang kita Indonesia secara garis besar mengiblatnya ke Amerika Latin. Untuk saat ini loh. Kalau untuk manianya mungkin iya. Untuk Manianya. Ah, Berarti kan bisa disimpulkan yang lebih dulu masuk ke Indonesia berapa ya? Ini mas, kembali lagi ya mas ke oh iya, saya tahu juga iya. Maksudnya ke pembahasan awal tadi bahwa kultur itu adalah budaya. Nah, kan kebudayaan itu kan ada macam-macam ciri khasnya ya mas. Contohnya berpakaian. Berarti supporter juga apa namanya identiknya dengan pakaian. Kayak tadi kalau ultras pakaiannya hitam gitu. Terus casual pakaiannya branded kepinggirisan kan loh mas. Dan apa namanya Mania itu ya apa adanya kayak identitas klub. Menurut dengan seperti itu atau gimana? iya seperti itu. Rata-rata ngadopsinya lebih ke fashionnya dulu. Oh iya. Nah, tapi kalau setahu saya itu ultras yang di Italia juga banyak kok yang pakai jersey. Tapi kan katanya manifestonya no jersey club gitu. Jersey untuk pemain. Hanya untuk pemain, kalau supporter ya wajib hitam gitu. Tapi kalau di Italia sendiri malah kayaknya kebanyakan pakai Tapi kayak jersey kayak apa? Ya, Ya, khas klubnya lah. Shal entah apa. Iya. dosa. Cuma mungkin kalau hitamnya itu dari jaket atau pantang. Kalau di sana kan musimnya kan nggak kayak di Indonesia. Berarti kalau di Indonesia ya punten ya mas. Kalau di Indonesia kan panas. Kecuali mainnya di Gucci Lebih panas di rumah, berarti sama tangga. Berarti lucu kesannya ya mas kalau misal di Hawaii yang panas kita memakai jaket yang tebal Betul. itu seakan-akan meniru fashionnya mereka itu ya. Ya, kalau nggak lucu sih. Gak lucu ya, ketawa sih. Soalnya nggak ketawa ya mas. Oh nggak kayak Gimana? maksudnya budaya supporter yang dari luar ditanamkan di Indonesia itu soalnya kebanyakan lebih ke fashionnya. Jadi nek misal panas-panas nganggo jaket ya nggak masalah. Iya. Tapi menurut pandangan orang kan ya wong keprimen ngono. Eskimo. Ya. Ya seperti itulah. Cuman kalau misalnya tentang tadi yang tidak boleh memakai jersey ya, Iya. nggak usah jauh-jauh ke Italia mas, ke kabupaten Italia saja, Iya. ke Sleman ya. Itu kan juga penjualan jersey-nya membludak. Itu kan juga salah satu support untuk klub lah. Jadi untuk manifesto seperti itu kan berarti mereka terlalu tekstual, bisa dibilang kan ya. Tapi kalau menurut Mas Wilky sendiri, Mas barengannya mas. untuk ultras dan hooligan sendiri kan itu masuk ke Indonesia gimana ya? Duluan mana sih sebenarnya? Kayaknya ultras, jelas ultras masuk ke Indonesia nih. Habis itu disusul sama Hooligan. casual weekend. Sebenarnya kalau ngobrol kan pernah ngobrol lah sama beberapa teman-teman supporter yang di luar Tegal kan kebetulan sudah besar. Ultras, hooligan, casual itu hanya penyebutan. Tuh, Mas. Jadi nek misal di sini ada Mania, away ke Italia, di sana media di sana nggak mungkin nyebut Mania. Media di sana pasti nyebutnya Ultras Persekat nih. Oh, iya, iya. Misal. Lah, terus kalau kita away-nya ke Inggris, walaupun Casual, kita pakai hooligan. embel-embel Mania, di sana ya disebutnya hooligan, Hooligan. supporter klub yang main gitu loh. Nggak ada gini, nggak ada apa pengkotak-kotakan artinya, karena itu penyebutan. Berarti secara garis besar bukan fashion ya, tapi fashionnya. Iya. Berarti maksudnya penanaman di sana kan ya kini lingkungannya nyong ya kayak kudu melu lingkungannya nyong. Nah itu. Balik maning kayak tadi ya mas,
dikatakan kultur, berarti kan itu salah satu budaya di negara mereka masing-masing dengan apa namanya, dengan ya budaya lokalnya sendiri. Kalau misalkan banyak kan, kalau misalnya hooligan masuk ke Indonesia, ultras masuk ke Indonesia, sedangkan mereka di sana benar-benar menjaga privasi. Bahkan kalau saya pernah baca, pernah dengar, bahkan menggunakan kode kan. Kalau misalnya di Italia sendiri menggunakan kode, misalnya nggak boleh menyebut nama. Kayak sampean sendiri kan kodenya duel, tuh kan. Kita membuat Ali. Ya itu kalau di Indonesia itu nggak bisa, karena akhirnya terjadi akulturasi di situ. Hooligan masuk Indonesia, hanya passionnya ketinggalan di masih di sana. Iya, Jangan lah. nah itu menurut pandangan Mas Kewil sendiri. Tapi kayaknya nggak semua sih, nggak semua hooligan. Maksudnya nggak semua hooligan di Indonesia yang mengedepankan fashion, Iya. ketimbang fashion. Ada beberapa juga hooligan di Indonesia yang layak untuk jadi kiblat hooligan yang lain. Seperti kayak misalnya ultras nyebat kemana, itu kan udah ada ya. Kayak hooligan nyebat kemana, seperti itu ya. Misalnya kayak kasus-kasus di Tegal aja lah mas ya, kayak kompetisi futsal sekolah, mereka kan itu lebih bangga mengatasnamakan diri mereka itu ultras karena mereka meniru dari Kabupaten Itali di Sleman itu, seperti itu ya. Jadi untuk masalah kultur menurut saya bukan karena ini ya, karena itu hanya karena penyebutan saja ya. Jadi teman-teman nih yang Masih gagal paham ya lah. masih gagal paham tentang kultur, tadi sudah dijelaskan sama Mas Kiwil langsung bahwa kultur itu sebenarnya hanya penyebutan di masing-masing daerah. Kayak di Inggris hooligan, di Itali ultras, di Indonesia mania, di Amerika Latin barat berapa. Nah sekarang geser Di Eropa Timur ada Apa? Torsida. Torsida itu apa ya? Iya, belum itu belum dibahas. Ya kayak semacam hooligan, cuma karena mereka di Eropa Timur, Ya. kayak di Polandia, di Rusia gitu kan, akhirnya penyebutannya jadi kayak Torsida. itu berarti bahasa lokal sana. Sebenarnya Torsida itu supporter klub Kroasia kalau nggak salah. Kroasia apa lupa. Ini Eropa Timur. Torsida Split itu namanya. Cuma akhirnya diadopsi sama supporter di Eropa Timur. Akhirnya kayak di Indonesia kan dulu ada Mania, terus banyak supporter yang adopsi gitu. Ada Nah, Mania, penyebutan Jack Mania. Torsida itu juga sebenarnya dari Torsida Split. Klubnya namanya lupa tapi saya. Split namanya juga split kayaknya. Kayak pokoknya klub FC. Kroasia atau apa. Cuma akhirnya kan diadopsi sama Tangga-tangga ini. ya supporter yang ada di Eropa Timur. Dan kalau di skater sendiri kan unity ya mas. Merangkul semua Karena kita selama kultur, selama podcast kita selalu menekankan bahwa skater itu unity. Mungkin dari penjelasan beberapa kawilnya hampir sama bahwa unity itu berbagai macam kultur. Kalau unity sendiri menurut pandangan Mas Kewil gimana? Unity kan tercetusnya ide Unity itu sebenarnya dari Pak Haji Dimas waktu itu. Haji Dimas. Iya, Dimas. Maaf Pak Haji. Waktu itu. Karena dulu sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Haji Dimas itu. Pak Haji Dimas dapat ilmunya dari mana saya kurang tahu. Terus beliau memberikan penjelasan kenapa namanya Unity. Soalnya menurut pandangan Pak Haji Dimas itu ultras itu passionnya Pergerakannya, jiwanya. Ultras itu jiwa dan raga. nah kasual passion, sementara hooligan itu kelakuannya. Akhirnya dari situ tercetus nama Unity. Jadi di skater itu ada yang passionnya ultras, style kasual, dan Perilakunya bisa jadi hooligan. Tapi jujur saya baru pernah dengar filosofi Unity sendiri menurut para pendiri itu kan pasti
itu, karena kalau saya bertanya ke Korwil hanya mereka tahu bahwa Unity itu wadah berbagai macam kultur. Itu kan terlalu awam. Jadi di sini teman-teman nih tadi dijelaskan juga salah satu ilmu baru yang mungkin jarang terekspos ya di Facebook, IG atau YouTube. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Bil bahwa Unity itu kan kelakuannya ultras, passionnya iya passionnya ultras, ultras itu jiwa, iya. casual itu style, stylenya hooligan itu kelakuannya attitude-nya. Berarti berkesinambungan ya mas. Maksudnya iya satu benar Unity itu. Cuman di teman-teman kita sendiri juga kan banyak yang gagal paham tentang Unity itu. soalnya gini mas, balik lagi itu gini, tahun berapa lupa, supporter Roma bentrok sama supporter Liverpool, tapi media Inggris kan Roma sendiri di Italia disebutnya ultrasnya Roma gitu kan, tapi di media-media Inggris pemberitaannya itu hooligan Roma, hooliganisme supporter Roma, berarti kerusuhan yang dilakukan oleh supporter Roma. Makanya hooligan itu sebenarnya dalam tanda kutip kelakuannya Kelakuan yang budaya ya, budaya kan bukan nggak terlihat budaya kan, jadi masuk ke jiwa. Membuat supporter teman-teman supporter Tegal yang belum paham tentang kultur dan juga Unity itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan bahwa sejatinya dari berbagai macam kultur itu saling kaitannya mas, baik pakaian, jiwanya dan juga perilakunya. Ya pada intinya disamakan alirannya apa? Alirannya kan supporter. Secara garis besarnya mas. Orang bisa mandi. Pokoknya fansnya Iya, ya terserah mereka mau peranggapan kita genrenya apa. Karena pada dasarnya pengakuan terbaik kan diakui ya. Diakui orang, Bukan kita mengaku-ngaku. Karena kebanyakan di Indonesia kan bahwa nyong kayak hooligan dengan nyong hanya ya contoh hanya dengan berpakaiannya, hanya dengan ya berpakaiannya tadi, iya fashion tadi, ya nyong ngaku ultras kayak gue loh. Kalau di Indonesia kebanyakan ya masih banyak lah ya. Ya salah satunya masih banyak yang kayak gitu. Ya kita di sini sharing-sharing lah, bareng nggak saling menggurui atau apa. Terus ini nih apa namanya, dengan maraknya hooligan atau ultra yang masuk ke Indonesia tapi secara gagal paham itu suatu, dan akhirnya kan di Indonesia supporternya jadi berwarna Kayak pelangi. ini ada ultra, ada hooligan, mereka dengan mendukung dengan cara berbeda-beda. Itu menurut pandangan Mas Iwan sendiri satu hal yang positif atau satu hal yang itu budaya yang kurang baik seperti itu? Aslinya sah-sah saja mas. Jadi di sini mau ngadopsi dari supporter manapun, supporter Arab tidak perlu nggak apa-apa. Sah-sah saja. Yang penting masih dalam konteks loyal ke klub lah, itu loh. Mau itu ultras, hooligan, apalah sah-sah saja. Kalau soalnya gini mas, kalau bicara tentang kultur Inggris, kultur Itali, kita balik lagi ke sepak bolanya sendiri itu kenapa sampai di Indonesia? Iya kan, sepak bolanya itu dari mana sih? Kan Iya, gitu. kita harus mengajar dari situ juga, mengajar dari situ. Makanya ketika ada kayak kultur supporter luar masuk ke Indonesia, ya berarti nggak usah paper, Iya, karena sepak bolanya sendiri juga bukan dari Indonesia. Katakan ketika si Kim sendiri bukan dari Indonesia, kenapa supporternya nggak bisa kayak gitu kan? Dia dikit dari luar gitu. Makanya artinya kan gimana ya, karena kita juga terlalu belajar sendiri tanpa literasi, dan mereka yang selalu saya ingat-ingat nih pesan dari Mas Kiwil tuh, dua HP kayak
Sengguh. Aja lu ngomong kan toh. Sengguh pakai top. Tapi mau nanti ilmu ya. Karena pasang toge. Betul. Dua HP kok modelnya jam 11 menit terus. Pengalaman aku. Ya makanya Sebaiknya kayak gitu mas, maksudnya HP sekarang kan udah Canggih lah. iyalah tangga. Kayaknya nggak ada anak muda atau supporter sekarang yang nggak megang HP atau pegangnya HP sedul kan kayaknya nggak ada. Ketimbang HP-nya cuma buat Ya itu yang iya. yang nggak bermanfaat lah. apa salahnya belajar gitu loh. lah Indonesia juga kan sendiri darurat literasi. Ya darurat waktu. Iya. Kita sudah berusaha dengan tulisan, dengan buku. Ya bukan kita ya, maksudnya mereka-mereka yang sudah membuat buku, sudah ada media buku, ada media tulisan, bahkan ada media video pun mereka nggak mau mendalami karena merasa terlalu memang cukup. Iya. Kebanyakan seperti itu dan padahal itu sebuah blunder besar untuk seorang supporter tidak mau belajar lagi tentang dunia supporteran. Makanya ada ultras ini yang pertama manianya panas, Iya. ada Hooligan. hooligan ultras sama manianya panas. Panas. Nanti ada apa lagi panas kalau pakai sistem yang kayak gitu nggak bakal maju, malah yang ada bentrok sama saudara sendiri padahal tujuannya sama untuk mendukung Sebuah klub. Nah, jadi sudah diulik begitu dalam. Nah, saya rasa pembahasan tentang kultur sendiri cukup. Nanti kita di part 2 akan membahas tentang kepribadian Ganda Mas Gewel dan Ganda Putra. Ali, Muhammad Ali. Kita akan membahas tentang pribadinya Mas Gewel sendiri dan nih aksesorisnya beliau. Sapo, nah, kita akan mengulik tentang itu. Jadi tetap di channel kita SCTV Di luar batas normal. Di luar batas. nalar, di luar batas nalar.